Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Puspita Handayani dengan nomor RPM 2423203. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pembelajaran saintifik, model pembelajaran PJBL dan deep learning. Jangan lupa simak videonya sampai selesai. Bye. Pada proses pembelajaran IPS di SD ini, guru harus terlebih dahulu merancang suatu model pembelajaran yang dilakukan, bisa dengan menggunakan saintifik, deep learning, PJBL, dan metode-metode lainnya yang bisa membantu guru dan mempermudah guru dalam melakukan pembelajaran selama di kelas. Gunanya untuk bisa melakukan pembelajaran secara aktif, terstruktur, dan bisa membuat siswa itu lebih menyenangkan akan apa yang terjadi selama proses pembelajaran terjadi. Jadi, guru harus menentukan terlebih dahulu model-model yang harus diterapkan di dalam kelas. Buat teman-teman, jangan lupa simak videonya sampai selesai ya, karena saya akan menjelaskan beberapa materi pada hari ini dengan pendekatan-pendekatan seperti saintifik, deep learning, dan PJBL. Jangan lupa simak videonya. Bye. Nah, pada materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pembelajaran saintifik. Jadi, pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses ilmiah dengan mencari pengetahuan. Peserta didik diarahkan untuk aktif menemukan konsep melalui 5M. Apa sih 5M itu? Yang pertama yaitu mengamati atau observing, siswa memperhatikan objek atau fenomena. Yang kedua menanya, siswa merumuskan pertanyaan tentang apa yang diamati. Yang ketiga mencoba atau mengeksperimen, siswa melakukan percobaan, eksplorasi, atau kegiatan untuk menjawab pertanyaan. Yang keempat ada menalar, siswa menganalisis hasil dan menghubungkannya dengan topik atau teori konsep. Yang kelima yaitu mengomunikasikan, siswa menyampaikan hasil analisis atau kesimpulan pada materi pembelajaran tersebut. Ada pula pembelajaran saintifik ini menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kemendikbud tahun 2013, pendekatan saintifik dalam pembelajaran merupakan pendekatan yang menekankan pada penguatan penggunaan metode ilmiah dalam kegiatan belajar, sehingga siswa tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga mengalami proses ilmiah yang membuat mereka memahami konsep lebih mendalam. Yang kedua, menurut Hosnan tahun 2014, pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahap-tahap mengamati, menanya, mencoba, mengelola, menyajikan, dan menyimpulkan serta menciptakan hasil. Materi yang selanjutnya yaitu pembelajaran project based learning. Pembelajaran project based learning atau PJBL ini adalah model pembelajaran berbasis proyek yang dimana siswa belajar melalui tugas atau proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Ciri-cirinya seperti berpusat pada siswa, menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan dunia nyata, membutuhkan kolaborasi, kreativitas, dan problem solving. Yang terakhir yaitu produk akhir berupa hasil nyata atau laporan, karya, presentasi, dan inovasi. Contohnya, dalam pembelajaran IPS ini, siswa diminta membuat proyek tentang peta potensi ekonomi lokal dengan melakukan survei di lingkungan sekolah, lalu menyajikannya dalam bentuk laporan dan presentasi. Pada pembelajaran project based learning ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama kreatif, critical thinking atau berpikir kritis. Siswa diharapkan pada masalah nyata yang harus dianalisis mereka dalam belajar. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dengan tepat. Yang ketiga, mencari berbagai sumber informasi. Yang keempat, menentukan solusi yang paling logis dan relevan. Contohnya seperti siswa diminta meneliti dampak sampah plastik di lingkungan sekolah lalu mencari solusi pengelolaan yang efektif tersebut. Tujuan PJBL selanjutnya yaitu kolaborasi. PJBL hampir selalu dilakukan secara berkelompok melalui kerja tim, seperti siswa berbagi tugas dan tanggung jawab, menghargai pendapat orang lain, menyelesaikan konflik secara sehat, dan yang terakhir adalah komunikasi.
Setelah semuanya menyelesaikan proyek, siswa biasanya mempresentasikan hasilnya. Di sini mereka belajar menyampaikan ide dengan jelas, meyakinkan, dan menggunakan media yang tepat seperti tertulis, lisan, atau visual. Contohnya, siswa mempresentasikan hasil penelitian tentang potensi wisata daerah dengan menggunakan poster atau video. Pembelajaran selanjutnya yaitu deep learning. Deep learning dalam konteks pendidikan bukan sekedar teknologi atau AI, tetapi lebih pada pendalaman belajar. Artinya, siswa tidak hanya menghafal fakta, surface atau learning, melainkan memahami secara mendalam, mengaitkan konsep dengan konteks nyata, dan mampu menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Ciri-ciri deep learning yaitu fokus pada pemahaman, bukan hafalan, mendorong berpikir kritis, analitis, dan reflektif, mengintegrasikan konsep antar mata pelajaran, dan yang terakhir membekali siswa dengan kemampuan transfer pengetahuan ke situasi baru. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari ketiga pendekatan pembelajaran tersebut sama-sama bertujuan menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan abad 21, namun dengan penekanan yang berbeda. Yang pertama, pendekatan saintifik, menekankan pada proses ilmiah 5M yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan agar siswa belajar berpikir kritis, logis, dan sistematis. Yang kedua, Project Based Learning atau PJBL, menekankan pada pembelajaran berbasis proyek nyata sehingga siswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan abad 21 seperti critical thinking, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Yang ketiga yaitu deep learning, menekankan pada pemahaman mendalam, bukan sekedar hafalan, sehingga siswa dapat mengaitkan pengetahuan dengan konteks nyata, menganalisis masalah, dan mencari solusi. Jadi, secara keseluruhan, ketiga pendekatan ini saling melengkapi. Saintifik memberi landasan berpikir ilmiah, PJBL melatih penerapan dalam bentuk proyek nyata, dan deep learning menekankan pada pemahaman mendalam.